Sobat SOS, selamat datang di podcast SOS Sukses on Stage, Your Career, Your Spotlight, di mana kita akan membahas tentang perjalanan karir dan membahas inspirasi serta strategis karir untuk kalian semua. Dan topik kali ini adalah akan membahas inspirasi dan strategi mahasiswa MSIB. Saya Putri Anis dari mahasiswa Manajemen Industri Sekolah Vokasi IPB sebagai moderator yang akan membersamai kalian semua dalam podcast ini. Dan pastikan kalian untuk tetap stay untuk menonton podcast ini karena kita akan kedatangan narasumber yang super duper keren, teman-teman. Jadi di sini ada Kak Evelyn, dan Kak Evelyn ini merupakan salah satu mahasiswa Sekolah Vokasi IPB jurusan Komunikasi Digital dan Media. Tanpa berlama-lama, di sini ada Kak Evelyn. Hai Kak Evelyn. Halo teman-teman. Hai Kak Evelyn, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Bisa nih Kak, perkenalkan diri Kakak dan ceritakan sedikit tentang diri Kakak kepada teman-teman, dan sapa-sapa juga nih teman-teman yang sedang menonton, dan bisa sampaikan juga pengalaman Kakak di dunia MSIB. Oke, sebelumnya halo semuanya, salam kenal. Kenalin, aku Evelyn Purwaningsi atau biasa dipanggil Eve atau Evelyn aja. Dan aku merupakan mahasiswa aktif angkatan 58 atau mahasiswa semester 7 sekarang di program studi Komunikasi Digital dan Media Sekolah Vokasi IPB University. Dan sekarang aku lagi magang mengikuti program MSIB di PT Bank Negara Indonesia. Kalau sebelumnya di batch sebelumnya aku juga ikut di program MSIB ini di Blibli.com gitu sih. Berarti udah kedua kali keterima MSIB nih Kak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu tahun berapa Kak kalau boleh tahu? Di tahun kemarin masih di 2024, di semester kemarin semester 6 dan sekarang semester 7. Oh, gitu, keren banget ya Kak. Alhamdulillah. Kira-kira pas di Blibli.com posisi magangnya itu sebagai apa Kak? Dulu kalau di Blibli aku posisinya di junior Blibli Care Social Media Design. Oh, kalau di BNI? Di BNI sekarang di Marketing Communication. Wah, keren banget ya teman-teman. Kakak ini dalam 1 tahun bisa keterima 2 kali MSIB, yaitu di Blibli dan BNI. Nah, mungkin teman-teman yang sedang menonton masih awam nih, apa itu MSIB? Bisa dong Kak kasih tahu ke teman-teman yang sedang menonton apa itu MSIB? Oke, boleh. Sebenarnya kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, teman-teman bisa baca-baca di webnya Kampus Merdeka. Tapi kalau secara bahasa bayi, mungkin kalau bisa dijelasin, MSIB itu kan suatu kependekan yang singkatan dari magang dan studi independen bersertifikat. Itu adalah satu program yang dulunya dibawahi sama Kemendikbudristek. Mungkin nanti sekarang udah dipecah-pecahkan kementeriannya, mungkin sekarang akan dibawahi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Itu merupakan program untuk persiapan karir yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ikuti di luar program studi gitu. Jadi itu bisa suatu batu loncatan kita, jadi batu loncatan kita kalau kita mau belajar gimana sih kalau di dunia kerja tuh kayak gimana sih, terus gimana sih implementasi dari apa yang udah kita pelajari di kampus, nanti kalau di dunia kerja tuh kayak gimana gitu. Jadi kita bisa tahu, kita nggak ngawang doang nih kalau lulus kita mau gimana ya caranya gitu. Kita bisa tahu dari MSIB. Wah, keren banget ya teman-teman. Udah tahu kan sekarang apa itu MSIB. Lanjut nih kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kira-kira apa sih yang menginspirasi dan memotivasi Kakak untuk mengikuti program MSIB? Karena kan kita tahu nih kalau magang kan bisa magang mandiri nih ke perusahaan yang kita mau, kemana gitu. Terus kenapa Kakak lebih memilih untuk mengikuti MSIB? Sebenarnya simply karena dulu aku ngerasa bingung aja sih, karena nggak tahu gimana ya caranya magang tuh. Apakah kita simply kita ngasih proposal terus nanti kita bakal auto diterima gitu di perusahaan-perusahaan, atau kita harus ikut tes dulu rekrutmennya lewat portal kerja kayak gitu-gitu. Cuma itu sangat membingungkan kan buat kita. Nah, setelah kita tahu, nyari tahu juga, dan akhirnya kita dapat insight dari kakak tingkat kalau ternyata ada program MSIB ini bisa memberikan kita opportunity buat kita tuh daftar magang di perusahaan-perusahaan besar, dan bahkan mungkin perusahaan yang nggak bisa kita bayangin sebelumnya gitu. Nah, di situ kita tuh punya banyak peluang di MSIB ini, karena yang boleh magang itu cuma, yang boleh ikut program ini tuh cuma mahasiswa aktif aja gitu. Jadi ibaratnya kayak saingan kita tuh lebih tipis ya, walaupun nggak menutup kemungkinan semua banyak kayak mahasiswa yang daftar, tapi kita tuh punya banyak kesempatan gitu, opportunity-nya jauh lebih besar gitu. Dan ikut MSIB ini kita kan juga bisa dapat apa ya, kita bisa dapat banyak
pengalaman yang project-project, karena dari MSIB sendiri itu memungkinkan para mitranya itu harus memberikan mentoring, harus memberikan project, hands-on experience yang harus kita lakukan di setiap perusahaan. Jadi kita nggak benar-benar dieksploitasi, kita kerja doang gitu. Jadi kita harus punya output project yang kita lakukan. Gitu. Berarti kalau MSIB ini kayak kita sebagai mahasiswa aktif tuh bisa dapat privilege ya. Betul banget. Terus juga MSIB itu berarti kayak kita bisa mudah nih, nggak usah bingung-bingung mau ngelamar kemana, karena dengan adanya MSIB kita bisa terstruktur ya kalau MSIB, karena yang seperti kita tahu kalau magang mandiri itu ada yang namanya eksploitasi, kadang nggak dibayar ya kak. Kalau MSIB itu biasanya dapat fee-nya nggak kak? Kalau MSIB sendiri kita dapat namanya bantuan biaya hidup dari Kemendikbud langsung. Kita dapat sejumlah bantuan biaya hidup gitu dari Kemendikbud yang nanti biasanya dibayarinnya per termin, kayak biasanya mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan terus nanti 2 bulan kayak gitu. Begitu ya teman-teman, MSIB itu emang benar-benar membawa banyak keuntungan untuk kita sebagai mahasiswa aktif. Next nih kak, ke pertanyaan selanjutnya yaitu seberapa penting nih MSIB untuk karir kita di masa depan? Menurut kakak gimana nih, bisa dijelaskan? I can say itu penting banget sih. Tapi sebenarnya pentingnya itu bukan kayak kalau kamu udah lolos MSIB kamu dapat privilege ini, enggak. Tapi kalau bahkan mulai dari even the very first kamu daftar MSIB aja itu udah suatu apa ya, kamu tuh dapat privilege gitu. Kayak kamu bisa tahu gimana sih proses rekrutmen kalau orang mau kerja, mulai dari kamu nyiapin experience, kamu nyiapin CV-nya, berkas-berkasnya, nyari portofolio, cara kamu recalling kayak bukan pelajaran apa, project-project atau tugas-tugas yang bisa kamu bawa buat nanti buat daftar itu bakal jadi apa ya, pengalaman yang bisa ningkatin value kamu, ningkatin karakter kamu gitu. Dan selain itu kamu juga bakal tahu kalau ternyata kalau rekrutmen kerja tuh kita harus ikut psikotes dulu, habis psikotes nanti ada yang speed interview, ada yang interview langsung sama HR, ada yang nanti langsung interview sama user, ada juga yang nanti dikasih project dulu baru kita bisa ikut seleksinya. Jadi kita bisa dapat banyak banget pelajaran dari situ, kita banyak banget dapat pengembangan diri juga dari situ. Jadi misal teman-teman gak lolos MSIB pun teman-teman tuh bisa dapat banyak banget pengalaman dan pengetahuan dari situ. Dan kalau misal teman-teman lolos itu bahkan that's even better, karena kita bisa itu tadi, kita dapat pengalaman yang nyata, kita dapat hands-on experience, yang kita dapat project, kita juga bisa tahu implementasi dari apa yang kita pelajari kemarin. Kayak misalnya kemarin aku sering banget bikin film, ngedit video kayak gitu-gitu. Jadi kita tahu ternyata kalau ngedit video di perusahaan-perusahaan untuk jadi bahan marketing, bahan ads itu tuh harus prosesnya tuh kayak gini, nggak bisa asal harus pakai yang komersial atau segala macamnya. Jadi kita bisa lebih tahu banyak tools-toolsnya. Kalau kita sebelumnya cuma tahu basic aja, kayak misal nulis basic, kita asal nulis, tapi ternyata ada banyak pedoman yang harus kita tahu gitu. Jadi dia tuh bisa dapat banyak hal gitu dari MSIB ini. Tapi itu tadi harus diingat kalau sebenarnya misal teman-teman nggak lolos di MSIB pun teman-teman pasti udah dapat banyak yang bisa jadi self developmentnya gitu. Wah keren banget ya kak, berarti tuh MSIB tuh benar-benar bisa kayak mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi dunia kerja setelah lulus ya kak. Nah pasti teman-teman tertarik nih setelah mendengar cerita dari kak Evelyn ya. Mungkin lanjut aja nih, mungkin teman-teman yang sedang menonton penasaran sih kayak syarat dan ketentuan apa aja sih yang kira-kira yang harus kita lakukan untuk mengikuti MSIB ini. Mungkin bisa nih kak jelasin ke teman-teman yang sedang menonton. Mungkin kalau syarat yang wajib banget dipenuhi biar kamu bisa ikut ya, itu paling harus disiapkan transkrip nilai, terus kamu dipastikan kamu tuh mahasiswa aktif, kita harus mengumpulkan surat keterangan aktif sebagai mahasiswa, atau at least kita tuh namanya tercantum dulu di PD Dikti. Terus kita juga harus siapin berkas kayak CV, portofolio. Sebenarnya portofolio tuh opsional sih, cuma itu bakal jadi nilai plus banget kalau teman-teman bisa bikin portofolio. Terus kumpulan sertifikat organisasi, kepanitiaan, course yang teman-teman ikuti sebelumnya, itu sih yang penting banget disiapin sebelumnya.
Dan kalau nggak salah tuh kita bisa mulai ikut MSIB kalau untuk teman-teman diploma itu di semester 2, dan kalau teman-teman sarjana strata 1 itu bisa di semester 4. Mungkin itu kalau hal-hal yang sifatnya administratif itu sih yang harus disiapin. Tapi kalau misal dari diri kita mungkin lebih ke diyakinin aja sih kalau kita tuh sebenarnya pengen apa, kita tuh sukanya apa, passionnya di mana, kita harus punya self awareness gitu. Gitu ya Kak. Ngomong-ngomong soal kayak sertifikat organisasi atau kepanitiaan nih, sebelum Kakak mengikuti MSIB, kira-kira Kakak tuh aktif gak ya di sekolah vokasi IPB ini? Sebenarnya kalau dibilang aktif lumayan, enggak juga sih, tapi lumayan lah aku mengikuti beberapa organisasi dan kepanitiaan. Dulu aku juga mulai ke teman-teman dari pionir muda, dari magang BEM, terus aku ikut sebagai staff BEM sampai akhirnya kita 2 tahun 3 periode sampai akhirnya jadi pimpinan. Itu sih yang bawa aku, karena selama kita menjabat dari staff itu kita pasti bakal dikasih project-project, dikasih kepanitiaan yang akhirnya bisa nambahin banyak portofolio, banyak kegiatan, dan kita tuh bener-bener jadi tahu setelah aku mulai nyusun portofolio dan CV tuh baru tahu, oh ternyata kalau aku menghubungi narasumber itu bisa jadi, oh aku menjalin partnership, oh di situ aku ternyata tuh menjalin komunikasi yang baik, aku bisa berkomunikasi dengan eksternal, itu bisa banget dimasukin. Mungkin hal-hal receh yang kita lakukan di organisasi itu bisa ternyata tuh sangat impact itu sangat besar gitu buat persiapan karir. Jadi kalau teman-teman masih bertanya-tanya sebenarnya penting nggak sih organisasi? Penting teman-teman. Itu. Selain organisasi, Kakak kira-kira pernah ikut kepanitiaan yang di luar organisasi nggak sih? Kayak misalkan yang di luar sekolah vokasi gitu, pernah nggak Kak? Dulu aku pernah ikut namanya IPB Otsko. IPB Otsko itu adalah salah satu organisasi inkubasi mahasiswa buat kita tuh kalau dipersiapkan untuk menjadi mahasiswa berprestasi. Walaupun pada akhirnya aku tidak ikut join ke mahasiswa berprestasi, tapi di situ kita tuh dikasih banyak mentoring, dikasih banyak hands on experience, kayak kita dikasih project akhir yang akhirnya itu juga bisa masuk portfolio. Itu seru banget sih kalau teman-teman butuh rekomendasi. Kalau teman-teman tuh sangat pengen aktif gitu di dunia kuliah, pengen kompetisi, itu lebih ke kebanyakan kompetisi sih. Kalau pengen ngejar ke mahasiswa berprestasi, ikut IPB Otsko. Wah, keren banget nih teman-teman. Berarti Evelyn ini mahasiswa yang benar-benar aktif nih, udah ngikutin BEM selama 3 periode ya Kak. Jadi nggak heran ya kalau misalkan bisa keterima MSIB 2 batch ya? Iya. Ya. Next lagi nih, mungkin Kakak bisa nih kasih tips untuk kita biar bisa jadi next award di MSIB nih. Sebenarnya kalau tips mungkin ada satu hal yang aku sesali sih sebenarnya, yang sampai sekarang jadi pelajaran banget buat aku adalah teman-teman kalau bisa maksimalin semua project tugas yang kalian lakuin sekarang yang sudah dikasih sama dosen. Itu penting banget. Kenapa? Karena nanti tuh benar-benar kita kan pas mulai daftar magang itu kan nggak punya apa-apa ya. Kita tuh benar-benar kayak zero experience. Kita nggak tahu kerja tuh kita bakal ngapain. Jadi project itu tuh ngebantu kita. Oh, ternyata tugas kemarin kita disuruh bikin video iklan tuh bisa ya kita masukin portofolio. Itu kalau hasilnya bagus kan itu bisa jadi, oh ternyata orang ini jago nih buat brainstorming bikin idenya, ngeditnya, terus bikin storyline-nya kayak gitu-gitu. Jadi mungkin teman-teman tuh kalau bisa maksimalin semua project dan tugas yang simpelnya sih dari situ ya, dari project dan tugas yang kalian lakuin sekarang. Dan kalau teman-teman ikut kepanitiaan, ikut organisasi, itu juga lakuin semaksimal mungkin, ikutin semua kegiatan yang ada. Kalau ada kesempatan, ambil aja, take the opportunity, biar kalian tuh gak nyesel akhirnya gitu. Karena kalau kalian bisa maksimalin itu, kalian gak bakal ada nyeselnya deh, itu pasti ada manfaatnya di belakang gitu. Iya, keren banget ya. Kira-kira Kakak ada nggak sih nih struggle yang Kakak hadapi sebelum mengikuti MSIB nih? Kira-kira ada nggak ya struggle-nya? Struggle-nya tadi sih waktu mulai nyusun CV dan portofolio, karena dulu jujur kayak kalau kita daftar kepanitiaan CV-nya kan ngasal banget ya, kayak kita pengalaman SMA, kita jadi anggota ekstrakurikuler kayak gitu-gitu. Kan kita bingung ya, apa sih yang harus kita masukin gitu. Setelah kita ngobrol-ngobrol sama cutting, kita ngobrol sama teman-teman yang lain, oh ternyata
tugas-tugas itu bisa masuk ke dalam CV, terus kita pengalaman organisasi itu bisa masuk ke dalam CV, terus gimana sih caranya biar itu tuh engaging gitu buat nanti di mata recruiter tuh kita kayak stunning gitu, kelihatan oh ini banyak nih pengalamannya, padahal ya itu adalah tugas-tugas yang kita lakuin, apalagi kalau teman-teman nih di sekolah vokasi kita kan kebanyakan praktek ya, jadi itu jadi nilai plus banget karena kita punya banyak banget portofolio gitu, kita banyak banget tugas yang bisa kita kembangkan. Jadi kalau struggle-nya lebih ke itu sih, kita nyusun karena bingung aja gitu, kita harus mulai dari mana ya gitu. Kalau nyiapinnya sih mulai nyiapin kayak gitu yang paling struggling. Kira-kira buat nyiapin CV, portofolio itu kakak butuh waktu berapa minggu atau berapa bulan? Jujur lama sih, kadang tuh misal kayak kita di hari Sabtu ini kita lagi semangat nih bikin CV, ntar kita istirahat seminggu depan kita baru mulai lagi. Tapi kalau sempat karena udah kepepet deadline ya, waktu itu sempat kayak 2 minggu straight aku nyusun portofolio, karena itu portofolio tuh harus kita nyari apa ya, bahan-bahan dari 2 tahun sebelumnya, dari semester 1, semester 2 harus kita korek-korek lagi, kita cari lagi sertifikatnya di mana, dokumentasinya di mana, terus ini tuh kemarin kita ngapain aja, kayak gitu tuh lama banget. Apalagi ngedesain, kalau portofolio, kalau teman-teman mau masuknya ke kreatif itu kan harus portofolionya harus desainnya bagus gitu. Jadi bener-bener itu persiapan yang lumayan struggling ya. Terus kan selama kakak mempersiapkan CV itu kira-kira kakak masih aktif berorganisasi atau enggak? Masih, itu kan pertama kali aku ikut magang tuh kan di semester 6. Nah di semester 5 nya kan masih aktif organisasi itu. Jadi kita nyiapinnya di semester 5, akhir semester 5 pas udah mau selesai tuh masa organisasi. Jadi kita juggling mulai dari ngurusin organisasi, kita harus ngurusin tugas yang mulai semester 5 tuh kayak luar biasa hektiknya di tugas-tugas, dan kita harus nyiapin magang mulai dari nyusun segala macam administrasinya. Itu di semester itu emang luar biasa sih. Nah kan kakak pas nyiapin CV terus itu kan masih aktif berorganisasi. Nah kira-kira gimana sih ya kakak cara bagi waktunya untuk menghadapi itu semua gitu loh kak? Lebih ke ini ya, kalau dulu di semester 5 untungnya kebanyakan aku tuh project kelompok kan tugas-tugasnya, jadi benar kita kan menyesuaikan waktu teman-teman kelompok juga. Jadi kebanyakan kita kalau tugas kelompok itu kita kerjain setelah setelah kelas kita kerjain semua tugas kelompok, nanti malam kita udah itu ada jadwal gitu loh, kayak udah di atas jam 6 gak mau bahas tugas, jadi setelah jam 6 itu kita baru mulai ngerjain yang lain, kayak misal kita ikut rapat departemen, kita ikut rapat sama teman-teman kepanitiaan, terus nanti baru biasanya kalau nyusun itu kalau udah semua udah kelar, terus udah sunyi, udah kelar, oh ya udah semua udah selesai, baru kita yang buat diri kita sendiri, kayak misal nyusun CV itu kita di malam-malam. Kalau aku sih malam sih, harus sendiri sunyi. Mungkin kalau ketemu teman-teman di weekend gitu itu kita sharing kayak kemarin apa sih yang harus kita masukin, kita kemarin sempat ngapain aja sih kayak gitu, baru kita masukinnya di kalau kita udah sendiri, kita udah tenang, udah mindful gitu. Wah lihat ya teman-teman, keren banget kan Kak Evelyn ini, karena selain beliau ini award di MSIB, beliau juga merupakan mahasiswa yang sangat aktif di Sekolah Vokasi IPB, dan beliau ini tadi jurusan komunikasi dan digital media. Terus yang aku tangkap nih dari penjelasan Kak Evelyn, ternyata tuh organisasi itu penting banget ya teman-teman, karena ketika CV kita kosong biasanya tuh perusahaan tuh belum melihat anak ini, wah nih nggak aktif nih, kira-kira pas magang bisa aktif atau enggak. Mungkin seperti itu kan ya kak. Betul. Jadi buat teman-teman yang masih maba nih, bisa nih ikut organisasi join BEM ya kak, bisa kali ya. Bisa banget. Terus selain dibalik Kak Evelyn bisa menjadi award di MSIB, tentunya Kak Evelyn juga menghadapi struggle yang lumayan nih aku denger ya. Oke, itu dia episode 1 dari podcast SOS Sukses on Stage. Jadi bagi teman-teman jangan lupa untuk follow, like, dan dengarkan episode selanjutnya dari podcast kami, karena setelah ini akan ada episode kedua seru-seruan bersama Kak Evelyn. Dan aku mau ngucapin terima kasih banyak nih Kak Evelyn atas sharingnya yang bermanfaat. Thank you teman-teman. Say goodbye dong. Iya, makasih juga udah teman-teman udah mengundang aku ya, ngajak aku ngobrol-ngobrol di sini. What's a great experience sama teman-teman. Makasih banyak teman-teman. See you di episode kedua.